Salam Bapak Ibu, kembali dalam renungan Betani Kebumen. Hari ini saya akan menyampaikan tentang pengertian binasa. Bapak Ibu, sudah terlalu sering kita mendengar, membaca, dan mengatakan tentang binasa. Tetapi apa sebenarnya arti kata binasa? Kata binasa menunjukkan keadaan yang sangat mengerikan atau keadaan paling mengerikan yang dapat dialami oleh manusia. Keadaan itu sebenarnya tidak bisa digambarkan dengan cara apapun atau dengan kalimat bagaimanapun. Ini adalah pengertian yang tidak terbayangkan. Banyak orang sering memahami kata binasa itu sekadar lenyap atau hilang. Ini pengertian yang tidak tepat. Pengertian ini sangat sempit dan dangkal sehingga tidak mewakili keadaan yang sebenarnya dari kebinasaan itu sendiri. Kata binasa sebenarnya berarti tidak memiliki nilai sama. Maksud saya nilai tidak dimiliki atau memiliki nilai yang sama sekali tidak ada. Ini adalah keadaan seseorang yang tidak berarti atau tidak memiliki nilai sama sekali. Bagaimana seorang manusia dapat dikatakan tidak bernilai? Yaitu kalau seseorang terpisah dari Allah dan tidak mendapat kesempatan lagi untuk diperdamaikan dengan Allah. Kebinasaan atau binasa adalah keadaan di mana seseorang tidak mendapat tempat di mana seseorang itu tidak ada kesempatan atau tidak diperdamaikan dengan Allah. Ini berarti terpisah dari hadirat Allah atau terhilang dari hadirat Allah selamanya. Ini adalah kedahsyatan yang luar biasa. Keadaan yang tidak terbayangkan kedahsyatannya dan yang tidak bisa dikira-kira dengan pikiran manusia hari ini. Betapa dahsyat dan mengerikan keadaan itu. Tetapi fakta ironis yang kita lihat dan kita temukan hari ini, banyak orang tidak takut terhadap realitas tersebut. Sungguh sangat ironis. Mereka yang tidak gentar terhadap realitas ini bukan hanya orang ateis yang tidak percaya adanya Allah, yaitu mereka yang tidak percaya adanya Tuhan. Bukan saja mereka tidak percaya kitab suci yang diwahyukan oleh Allah, melainkan juga banyak orang-orang Kristen atau orang-orang beragama, mereka tidak benar-benar memiliki kegentaran terhadap realitas tersebut. Mereka tidak memiliki ketakutan terhadap realitas terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya itu. Lebih miris lagi, ternyata di lingkungan gereja banyak aktivis bahkan pendeta yang tidak memiliki kegentaran yang proporsional terhadap realitas keadaan terpisah dari hadirat Allah selamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita dapat mengetahui kalau seseorang tidak memiliki kegentaran yang proporsional terhadap realitas kebinasaan ini? Hal ini nyata pada fakta kehidupan ketika seseorang tidak segan-segan berbuat dosa atau melakukan pelanggaran hukum, bertindak secara sembarangan dengan melukai dan merugikan sesama, tidak memiliki beban terhadap penderitaan orang lain, terikat dengan keindahan dunia, atau hidup dalam percintaan dunia. Biasanya orang seperti ini tidak memiliki pengharapan yang kuat terhadap kehidupan yang akan datang di langit baru, bumi baru. Suasana jiwa mereka sangat dipenuhi oleh dunia ini dan tidak merindukan pulang ke surga. Seperti yang saya sampaikan dalam khotbah minggu bahwa kalau ada orang Kristen yang takut untuk meninggal, berarti takut bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Artinya orang-orang seperti ini masih punya kesenangan
masih punya keinginan yang tidak bisa ditinggalkan. Tentu saja mereka adalah orang-orang yang takut terhadap kematian. Bagi mereka kematian adalah hantu yang menakutkan atau momok yang menggetarkan jiwa. Mereka lebih takut menjadi miskin daripada takut masuk neraka. Mereka lebih takut kepada dunia ini dengan segala ancamannya daripada takut akan Allah. Saudaraku, kata binasa sebenarnya kebalikan dari kata hidup kekal. Dalam hal ini berbicara mengenai hidup yang kekal, hendaknya asumsi kita tidak hanya tertuju kepada kesadaran kekal di surga. Kesadaran kekal dimiliki oleh setiap insan, baik mereka yang ada di neraka maupun yang ada di surga. Hendaknya kita tidak mengisi pengertian kata kekal hanya dikaitkan dengan kehidupan di surga nanti. Kekekalan juga dialami orang yang terpisah dari hadirat Allah. Artinya, keterpisahan dengan Allah bersifat kekal juga. Hidup kekal menunjuk kepada kehidupan yang bernilai atau berarti. Jadi, ketika seseorang bertanya kepada Yesus, apa yang harus aku lakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal? Seperti yang dikatakan oleh Matius 19 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21 tentang orang muda yang kaya. Ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maksud dari pertanyaan itu adalah apa yang harus dilakukan supaya hidupnya bernilai atau berkualitas. Kualitas yang tinggi tentunya ini, saudara. Hidup kekal bukan hanya dimiliki dan dialami setelah seseorang meninggal dunia. Hal ini paralel dengan keadaan kebinasaan seseorang, bukan hanya dialami setelah seseorang meninggal dunia. Hidup kekal dimiliki dan dialami seseorang dimulai sejak sekarang ini di bumi. Demikian pula dengan kebinasaan, sudah dimulai sejak seseorang hidup di bumi. Itulah sebabnya, apakah seseorang akan masuk surga atau masuk neraka, gejala dan ciri-cirinya sudah sangat terlihat dan kualitas hidupnya sejak hidup di bumi ini. Hal inilah yang membuat kita mestinya memeriksa diri dengan jujur, apakah kita orang-orang yang pantas masuk ke surga atau tidak. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, inilah fakta yang tidak dapat dibantah. Seseorang tidak bisa baik mendadak atau menjadi jahat mendadak. Semua melalui sebuah pilihan yang menjadi tindakan secara berkelanjutan atau kontinu dalam kehidupan setiap hari. Demikianlah hal surga atau masuk surga ataupun masuk neraka. Bukan sesuatu yang terjadi secara mendadak, apalagi ditentukan oleh takdir atau ditentukan oleh Tuhan. Hal masuk surga atau masuk neraka adalah proses yang sudah harus berlangsung sejak kita hidup di bumi ini. Setiap individu tidak bisa masuk surga mendadak atau masuk neraka mendadak. Nasib kekal ini ditentukan oleh pilihan masing-masing individu dan kesediaannya
untuk mengisi pilihan tersebut secara berkesinambungan. Saudaraku, kiranya kebenaran hari ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin.